Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Sania Pratiwi dari STI STEM di Bandung, Business School dengan NPM 101201202 dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai perilaku konsumen di era digital. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Dimulai dengan pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Manfaat perilaku konsumen bisa memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, membuat strategi pemasaran yang sesuai, mengungguli para pesaing. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: faktor pribadi, faktor psikologi, faktor sosial, dan faktor budaya. Sekarang kita memasuki tentang pembahasan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menurut Merona Carden, perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan manusia selalu berkembang dan membuahkan suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan kinerja dari aktivitas manusia. Internet dan smartphone sudah terbukti telah berhasil menjadi stimulan dalam perubahan perilaku konsumen di era digital. Lalu, apa saja perilaku di era digital? Yang pertama, menetapkan standar. Pelanggan tidak lagi membandingkan brand hanya dengan pesaing, tetapi semua brand yang dikonsumsi, tidak peduli industri atau produk. Mereka membandingkan tidak hanya produk, tetapi berbagai elemen suatu brand seperti layanan, kualitas, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Brand tidak lagi harus berfokus pada pesaing langsung mereka, tetapi dapat berfokus pada bagaimana suatu perusahaan bisa lebih baik dibandingkan brand terbaik yang digunakan pelanggan mereka. Yang kedua, toleransi pelanggan. Sosial media membuat pelanggan sekarang jauh lebih mudah untuk mengeluh tentang layanan yang buruk, kualitas produk yang tidak sesuai. Hal ini membuat perusahaan semakin sulit untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Pelanggan memberi penekanan yang besar pada kemudahan layanan dan jika tidak terpenuhi akan sangat mudah bagi pelanggan memberikan komplain di sosial media yang tentu akan memperburuk reputasi perusahaan. Yang ketiga, dialog pelanggan. Antara sosial media dan forum pelanggan, pelanggan memiliki kemampuan untuk membangun dan menghancurkan brand. Sampai saat ini, word of mouth adalah raja. Loyalitas. Pelanggan menginginkan nilai uang dan tidak akan lagi hanya menerima produk dan layanan murah. Terlebih, pelanggan tidak akan menerima standar pelayanan yang terlalu mahal dan buruk. Pelanggan lebih memilih membayar mahal namun dengan kualitas produk dan pelayanan yang baik dibandingkan dengan harga produk murah, namun kualitas dan pelayanan yang diberikan buruk. Yang kelima, informasi. Pelanggan dapat mengakses informasi dan ulasan dalam hitungan detik dengan media yang semakin mudah diakses. Informasi memberi mereka cukup fakta dan untuk membuat keputusan pembelian suatu produk. Yang keenam, komunikasi multi-channel. Brand perlu memilih channel berdasarkan kecocokan jenis interaksi yang mereka cari. Jika tidak, paparan interaksi dengan pelanggan menjadi tidak menguntungkan. Kesimpulannya, revolusi digital turut mengubah perilaku konsumen terhadap pemasaran. Perubahan perilaku konsumen tersebut terlihat dari cara mereka mencari, membayar, menggunakan hingga membuang barang-barang yang dibeli setelah dikonsumsi. Kebiasaan konsumen dalam mengkonsumsi media juga berubah drastis, dan hal ini yang mendorong para pemasar untuk membuat strategi dan berinovasi guna menemukan saluran alternatif yang lebih efektif untuk menarik konsumen dalam menghadapi era pemasaran digital. Saat ini, konsumen jauh lebih cerdas dan cenderung lebih banyak menuntut keinginannya dibandingkan pada saat era pemasaran tradisional. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang meningkat pesat yang selalu menyediakan informasi melimpah bagi mereka. Saking melimpahnya, terkadang konsumen memiliki lebih banyak pengetahuan dibandingkan para pemasar. Hal inilah yang membuat konsumen tidak terlalu mempercayai penuh pesan yang disampaikan pemasar dalam memasarkan produknya. Sekian video singkat dari saya, semoga mudah dipahami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.